warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan wawancara kepada Bapak Heru Hertanto selaku Kepala SMK Negeri 1 Ngunjuk dalam melaksanakan tugas CGP Angkatan 9, yaitu penilaian kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai dilema etika dan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini, Pak Heru? Alhamdulillah kita bisa berkumpul karena ada ilmu. Jadi ilmu ada manfaat berarti dikemas sehat. Iya. Alhamdulillah Bapak. Iya. Pak Heru, di sini nanti kami akan menyampaikan sekitar 8 pertanyaan berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasar dilema etika dan rujukan moral. Ya, untuk itu saya mohon Pak Heru berkenan untuk Etika moral. Iya. Kuncinya zaman sekarang. Iya, Oke. Iya, Mungkin pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bu Eni. iya. Iya, monggo. Terima kasih, Bapak. Kami di sini dari calon gubernur angkatan 9 akan membuat observasi kepada Bapak selaku kepala sekolah di sekolahan kita ini. Mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan apa saja yang ada di sekolahan ini berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral. Silakan, ya. Iya, monggo. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi suatu kasus itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Monggo Bapak dijelaskan. Kata kuncinya adalah kasus. Ini. Ketika ada kasus, kasusnya apa? Ketika ada kasus apa? Siapa yang muncul di kasus itu? Maka ketika siapa yang muncul di kasus itu, kepala sekolah harus ngerti dia karakternya bagaimana. Ketika tahu karakternya bagaimana, penanganannya si A akan berbeda dengan penanganan sang si B. Inilah yang dikatakan sejak dulu saya, permasalahan yang sama, orang yang berbeda tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang sama, tidak bisa diselesaikan dalam konteks yang sama, tapi dengan cara berbeda. Inilah dalam konteks cara itu saya membaca, nah inilah yang dikatakan etika. Iya. Jadi penyelesaiannya itu karakternya berbeda, penyelesaiannya juga dengan cara yang berbeda, begitu ya Pak? Iya. Ya, kemudian mungkin Bapak bisa menjelaskan lagi bagaimana cara Bapak mengambil keputusan di sekolahan ini, terutama jika ada kasus, ada dua kepentingan yang sama-sama benarnya, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini bagaimana Bapak mengambil tindakan? Ada muncul dua. Ketika ada muncul dua, ada mesti dalam prinsip apapun kita analisa mesti ada perbedaan. Ketika menganalisa seperti ini berarti saya selaku kepala sekolah, sumber A itu bagaimana orangnya, sumber B itu bagaimana orangnya, dan saya kembalikan sumber dari A ini dalam konteks masalah ini bagaimana sosialnya. Ini yang harus kita seperti itu. Dalam arti sosial apa nanti dampaknya. Sesuai yang baik akan muncul yang baik. Sesuatu nanti ada dampak yang jelek akan juga berdampak. Tapi antara yang baik dan jelek dapat dikatakan kurang baik, maka hal inilah yang kita kupas. Maka untuk mengambil keputusan, ketika hal yang sama ini keputusan jangan dipertemukan. Saya memutuskan si B, maka saya panggil satu si A. Ini teman. Nah, kepala sekolah inilah kepala sekolah seperti sendok ngomong dan kemudian mengarahkan bahwa saya suatu saat ada ilmu untuk penjenengan, maka ini ada ilmu. Sudah, si B saya putuskan iya. Seperti ini pun saya kepala sekolah harus seperti sendok. Kemudian keputusan ada. Jangan suatu kebanggaan, tapi amanah.
hal-hal seperti itu. Berarti Jadi ini ada analisa dulu ya Pak, Betul. dari perbedaan-perbedaan sumber itu, Iya. bagaimana sumber-sumber itu bersosialisasi, kemudian kepala sekolah juga perlu ngomong dari berbagai anak buah yang punya warna karakter yang Betul. berbeda. Kontennya itu dalam waktu yang ngomong-ngomong. berbeda juga Beda. dalam pemanggilannya Iya. atau mengajak berdiskusinya. Iya. Iya, terima kasih Bapak. Untuk berikutnya mungkin Bapak bisa menjelaskan langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan selama ini. Jadi kalau tadi kan ada sebagian seperti itu, mungkin Bapak lebih menambahkan lagi selain memanggil, kemudian memahami berbagai karakternya, kemudian mungkin langkah-langkah apa yang Bapak terapkan. Ya, mungkin saya itu langkah-langkah yang nggak umum, karena saya dilakukan dari Jawa Tengah, jadi istilah ngomong. Ketika tidak tertentu, saya tidak harus memanggil di ruang ini, tapi memanggil di luar, kemudian makan bareng, ngopi bareng. Inilah yang akan menurut saya itu akan mengena. Sekeras apapun pernah terjadi di sini, keras apapun saya ajak ngobrol, ayo makan bareng di nasi pecel. Akhirnya Alhamdulillah berhasil nih Bapak. Iya, perjuangan. itu. Iya, iya. Dan seperti ini ketika manggil dalam konteks jangan kepala sekolah, saya tidak akan bercerita saya dengan Pak Si A sudah saya ajak makan, akhirnya jangan diceritakan. Oh. Jadi untuk memanggil anak buah itu Pak Heru mengambil satu sikap yang unik, yaitu pada tempat-tempat yang mana anak buah akan merasa nyaman saat Pak Heru menyampaikan sesuatu yang penting, sehingga hasilnya itu lebih maksimal begitu ya Pak ya. Iya, dalam konteks kepala sekolah Waktunya, jangan ya. mengatakan sesuatu yang Iya, hebat. Jangan Gitu. Dan ketika tetap dirahasiakan. ya Atas dirahasiakan apa yang dilakukan dan Iya. keberhasilannya. keberhasilan. Oke. Nah ini adalah keberhasilan bersama, bukan kepala sekolah. Meskipun keputusan di kepala sekolah. Ini sebuah inspiratif yang bagus Pak Heru. Iya, berarti di luar jam kerja pun bisa saja dilakukan untuk apa ya, istilahnya bagaimana membawa dalam hal yang baik sekolahan ini. Begitu Betul. nih Bapak. Iya, selaku pimpinan. Ya, dari semua itu mungkin Bapak pernah menghadapi tantangan atau hambatan ketika pengambilan keputusan. Mungkin Bapak bisa menyebutkan atau salah satunya bagaimana? Di dunia kita tidak lepas namanya dari tantangan. Oke. Ada tantangan jangan dijadikan pantang. Oh. Ketika ada tantangan kita melangkah, maka kita dapat ilmu. Inilah ilmu, inilah yang namanya pengalaman. Dan pengalaman ini setiap orang tidak akan sama. Inilah ilmu sejati yang saya peroleh. Gitu, gitu. Jadi intinya jangan dianggap suatu pantangan ketika Jangan. menghadapi tantangan. Iya. Gitu. Mungkin pertanyaan bisa lanjut ke Bu Ena. Baik Pak Heru, ini setelah Bu Eni menyampaikan Oke. pertanyaan akan kami lanjut karena ini satu kerjasama. Iya. Satu hal yang ingin saya tanyakan di sini, kira-kira hal-hal yang paling efektif bagi Pak Heru dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus dilema etika itu apa Pak Heru? Ketika mengambil keputusan, efektif mencapai tujuan akan bergandengan namanya efisien. Efisiensi kaitannya dengan waktu. Hal ini tidak akan bisa berjalan sama. Konteksnya apa? Ketika ada dilema inilah kita lakukan. Saya melakukan itu selesai. Masing-masing dilema ini ada konteksnya namanya manusia. Mana manusia mempunyai karakter yang berbeda. Maka hal seperti inilah kami menempuh kata kunci. Saya mengatakan aku adalah mau opo. Guru TU di sini adalah amanah untuk saya. Keamanah inilah yang saya tempuh bagaimana biar efisien bila muncul dilema. Maka efisien inilah ada konteks zaman sekarang ini banyak repot jarang bisa orang ketemu. Ketika barang orang itu tidak bisa ketemu, ada media yang namanya WA. Ini juga alat komunikasi.
Komunikasi. Ketika ada komunikasi seperti ini, saya lakukan terus. Ketika ada dilema itu, tidak selalu saya lakukan tatap muka, tapi tatap muka adalah wajib. Maka saat itu harus ayo, arek edw, pulau pingin ngobrol. Ya seperti ini. Karena dunia yang paling efisien adalah efisien waktu ya. Betul, Jadi, ya. jadi efisien waktu supaya bisa tetap amanah dalam menghadapi karakter-karakter anak buah yang berbeda serta penggunaan media secara maksimal. Ya. Oke. Dalam pengambilan keputusan ya Pak Keputusan, ya. betul. Jadi butuh ya memang waktu dengan baik digunakan. Iya. Pak Heru untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Iya, monggo. Apakah Pak Heru memiliki sebuah jadwal atau tata cara tertentu dalam suatu penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Heru langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal dalam menyelesaikan permasalahan itu? Kira-kira bentuk prosedurnya itu seperti apa? Ketika muncul masalah satu di dalam konteks saya kaitannya dengan guru dalam konteks pegawai negeri ASN, maka inilah berbeda. Karena berbeda apa? Adalah kewajiban guru adalah mengajar. Maka saya selesaikan bagaimana dia terlambat, jarang masuk, ini beda loh ya penyelesaiannya. Ya, ini berbeda. Hal seperti ini harus dipilah-pilah. Maka kalau jarang masuk ada informasi, maka saya melakukan konten nopo kok telat mlebet. Itu berbeda menurut saya dipanggil sampai PNS. Kok terlambat bagaimana? Zaman sekarang kalau kita keras akan ada percikan, maka tidak muncul keharmonisan. Saya tidak melakukan dalam satu konteks, loh Pak Heru tegas manggilnya ini, monggo pimpinan yang lain mengatakan seperti itu, tapi saya tidak bisa. Berarti Karena memang amanah istilahnya seperti itu. api itu padamnya dengan air ya Bapak. Jadi perlu kelembutan dalam Zaman sekarang ya, ini. menghadapi masalah Iya. termasuk mengambil keputusan seperti itu. Betul. Jadi Pak Heru tadi kalau saya tangkap itu perlu dipilah-pilah dulu. Misalnya anak buah itu apa gitu ya. Mungkin harus Dan, dipilah dulu betul. Dan harus tetap menjaga keharmonisan jangan sampai ada percikan-percikan yang menimbulkan ketidakharmonisan itu terjadi di sekolah ini. Ya, itu sangat inisiatif sekali Pak Heru. Inspirasi bagi kita Ya, Bapak selaku kita guru selaku penggerak penggerak, ya. nantinya bisa belajar banyak seperti Nah, Bapak. apalagi dalam konteks bergerak, kita harus bergerak. Bergerak. Ketika bergerak itu bukan bergerak bagaimana di konteks saya pribadi para sekolah, hanya bergerak ada bergerak. Betul sekali. Jangan ini tok, Iya. jangan ini tok. Ini Iya. dunia. Ini jalan Bergerak jalan gitu ya. sama-sama. Iya, jangan di posisi nyaman gitu Pak, harus selalu Antara jiwa, Iya. mindset, saling beriringan, Iya, seimbang. Iya, mungkin itu. Pertanyaan selanjutnya Pak Heru. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Heru dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kata konteks pertama bahwa kita adalah dalam konteks saya kepala sekolah, aku kaya wong tua. Ketika orang tua itu sejati, guru adalah anakku, TU adalah anakku. Maka dalam konteks ini orang tua sejati itu, maka yang diemban adalah bagaimana keharmonisan. Muncul dilema tapi bisa terselesaikan dengan indah, akhirnya harmonis. Maka yang mendukung seperti ini, orang yang salah apapun titiknya akan mendukung saya. Oh, ternyata saya salah, beda, ternyata salah. Namanya orang salah, sejati manusia ada ego, ini harus diperhatikan. Dibedakan nih Pak. Egonya Heru jenengan bisa melihat berapa? Tidak bisa Pak. Pokoknya nggak akan bisa. Tidak bisa. Ini yang harus hati-hati. Maka dalam konteks seperti itu sebelum melangkah, maka saya mengatakan, wow, ego ini dulu, gitu loh. Maka saya harus
ternyata rendah, alhamdulillah. Dan ternyata berarti saya, oh ini egonya tinggi, tapi saya begini. Akhirnya tidak menyala. Ada dilema dalam konteks masalah, maka masalah diselesaikan dengan indah, maka timbulnya bukan masalah lagi. Berarti intinya mengetahui bagaimana sifat atau ego dari seseorang yang mengalami Kuncinya masalah. seperti itu. Kepala sekolah harus menjadi orang tua sejati Orang tua. bagi anak. Bagi guru ya, Iya. guru, bagi staf TU, murid TU, dan semuanya Iya. warga sekolah. tetap. Istilahnya ngomong ya Bapak. Istilahnya mau dalam konteks apapun, monggo apa yang kita dengar adalah telinga yang akan mendengar. Itu adalah telinga saya diuji. Peru jelek, itu diuji. Iya. Peru yang B itu ya diuji loh ya, Iya. mengatakan seperti itu. Ketika saya melihat seperti ini, saya diuji loh. Iya. Pujian dan Ejekan. ejekan semuanya adalah ujian. Ujian, Betul. iya. Iya. Ini yang harus nantinya saya yakin teman-teman guru penggerak akan bergerak. Amin. Ketika bergerak inilah saya katakan tadi ini. Iya. Nek wong Jawa diunggah hidup. Iya, berarti intinya mengalahkan ego ngeten nih Bapak, untuk bisa menaklukkan semuanya, bisa mengambil keputusan, ego harus dikesampingkan. Iya, iya. Itu penyakit orang zaman sekarang, Pak. Ego itu cenderung mendominasi. Makanya Pak itu harus benar-benar diterapkan ini dari masukannya Pak. Baik, Pak Heru, ini masih ada satu lagi pertanyaan. Monggo, Pak Heru. silakan. Iya. Dari semua hal yang telah penjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Heru petik dari pengalaman Pak Heru dalam mengambil keputusan dilema etika? Ketika saya menjadi kepala sekolah, saya mengatakan, jangan dulu kan kalau Heru itu egonya tinggi, aku kepala sekolah, awakmu mau apa? Aku kepala sekolah golonganku 4C, awakmu lagi tahu diri. Ini jangan dimunculkan. Dan ada kejadian di sini, guru saya ingatkan dengan harus marah. Iya. Ketika ada marah seperti itu, mengatakan sesuatu ke saya pun ingat. Palas aku Dengan kata-kata yang tidak menunjukkan bahwa Bapak adalah kepala sekolah ngoten nggih Bapak. iya, dan kemudian seperti ini, ketika Purna menghadap saya mau mencium kaki saya, Waduh. maaf, haram hukumnya mencium kaki saya, bukan mencium Ibu. ambian bapak itu sampai ibu dulu. Pak Heru, saya sudah salah ke Pak Heru. Saya masa berkendak penjenengan naik pangkat saya tanda tangani apa buatan? Kalau ditandatangani Pak Heru, kalau saya benci pada penjenengan tidak saya tanda tangani. Karena jenengan sebagai guru tidak menyiapkan etika. Mungkin buatan. Oh, Berarti malah bisa mengambil pelajaran ya dari kelembutan hati Bapak. nah seperti mengatasi itu sampai masalah. dia sudah pernah Ya. sampai sekarang bila ada guru di sini yang keras akhirnya membela saya. Malah gitu, malah yang Betul. keras justru malah yang Iya, menjadi akhirnya. faktor pendukung. Iya. Oke, ya. Berarti perlu kita banyak belajar inspirasi dari Bapak menjadi seorang apa yang bisa ngomong asah asih ugi asuh gitu Pak, Iya. terhadap anak buah yang mungkin karakternya bermacam-macam, wataknya, kemudian mungkin kepentingannya juga bermacam-macam begitu nih Bapak. Itu. Mungkin Itulah kalau saya. Baiklah Pak Heru, dari sekian pertanyaan kami saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan Iya. kepada kami. sudah menyempatkan Sudah untuk menyempatkan kita untuk waktunya kita meskipun di bisa tengah melaksanakan kesibukan tugas Bapak kita. ya dan kita minta doa restu semoga apa yang kita lakukan kali ini bisa berjalan ke depan dengan lancar dan membawa kesuksesan, membawa amanah seperti yang Bapak sampaikan tadi. Tak boleh memberi pesan. Nggih, monggo. Monggo, Pak. Murid dulu, murid sekarang berbeda. Murid dulu makannya cuma telur,
murid sekarang adalah tempat saji yang banyak kimia. Maka sekarang ini murid sekarang ini berbeda ya dengan yang dulu. Dulu apa yang dimakan diminum adalah belum ada kimia. Sekarang kimia ini berpengaruh kepada karakter. Maka tantangan berat guru sekarang ini. Tapi pesan saya, jangan patah, inilah amanah Allah. Bagaimana kondisi yang seperti ini sudah menjadi baik. Sekarang ada anak tidak baik menjadi baik. Dulu ada anak tidak baik menjadi baik. Bagi saya yang bermakna sekarang. Tantangan anak sekarang ini berat. Kemudian penjenengan guru-guru bisa merubah lebih, saya katakan hebat saat ini. Kalau dulu bisa kalah hebatnya dengan rata tangannya. Itu pesan saya. Iya. Terima kasih Bapak, terima kasih atas pesannya, terima kasih atas wejangannya dan pesan-pesan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak waktunya. Terima kasih teman-teman, sukses Iya. untuk teman-teman Iya, diputarnya kameranya. semuanya. Diputar. Demikianlah dialog kami wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Nganjuk, Bapak Dr. Andes Herwirtanto MPD. Dari wawancara tadi bisa direfleksikan bahwa Pak Heru dalam pengambilan dilema etika sudah menjalankan 4 langkah pengambilan dilema etika, 3 pengambilan keputusan dilema, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Akhirul salam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sidik. Selamat pagi Bendang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Panjenengan pripun? Ya sama Pak Sidik, alhamdulillah. Pak Sidik, mohon maaf hari ini saya meminta waktu sebentar Siap. untuk mengadakan wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang merupakan tugas dari GDP dan SMPN. Baik Pak Sidik, dalam kesempatan ini saya akan menanyakan sekitar 8 atau 9 pertanyaan kepada Siap. panjenengan. Baik Pak Sidik, untuk mengawalinya saya akan menanyakan pertanyaan pertama, yaitu apakah pernah terjadi di sekolah panjenengan ini suatu kasus dilema etika, Pak? Alhamdulillah selama ini saya menjabat menjadi kepala sekolah, saya pernah mengalaminya. Begitu ya. Selama ini bagaimana Pak Sidik dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk menganalisis tersebut, apakah kasus tersebut dilema etika atau rujukan moral, saya memiliki 3 tahap sebenarnya, yaitu yang pertama mengidentifikasi nilai-nilai yang terjadi pada kasus tersebut. Kemudian yang kedua adalah melihat adakah pihak-pihak yang dirugikan pada kasus tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan fakta-fakta yang ada atau yang terjadi. Jadi begitu ya. Jadi Pak Sidik melakukan 3 langkah. Yang pertama mengidentifikasi nilai yang terjadi pada kasus, kemudian melihat keterkaitan pihak-pihak yang dirugikan pada kasus tadi, dan yang terakhir adalah mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini yang saya lakukan ketika untuk mengambil keputusan apabila ada suatu kasus yang sama-sama nilainya benar, yaitu berdasarkan keputusan kesepakatan bersama antara para wakil kepala sekolah dan tim pengembang sekolah yang sudah melalui prosedur-prosedur yang sudah kita lakukan, seperti itu. Ya, jadi menjunjung tinggi kesepakatan bersama warga sekolah ya Pak? Iya. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Untuk prosedur atau langkah-langkah yang saya lakukan, mungkin untuk yang pertama adalah mengidentifikasi nilai-nilai pada kasus tersebut.
Terus kemudian yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan para wakil kepala sekolah dan tim pengembang sekolah untuk diajak musyawarah. Kemudian yang keempat adalah mengumpulkan fakta-fakta dari musyawarah tersebut. Kita adakan sebuah tim yang bertugas untuk mengumpulkan fakta-fakta dan memverifikasi informasi kasus tersebut. Kemudian yang kelima adalah nanti musyawarah pengambilan keputusan yang sudah disepakati bersama. Jadi diawali dengan identifikasi Iya. dari nilai, kemudian pengumpulan informasi, Iya. kemudian mengajak bersama kepala sekolah dan tim pengembang sekolah, kemudian mengumpulkan fakta, Iya. serta memverifikasi informasi, serta mengadakan musyawarah dalam Iya. pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Baik Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi atau kasus yang terjadi, dan keputusan yang diambil berdasarkan hasil musyawarah yang disepakati bersama antara beberapa pihak ataupun mungkin pihak yang merasa dirugikan. Jadi keputusan yang bersama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Ketika musyawarah tidak hanya satu pihak saja tapi semua pihak, yang jadi akhirnya tidak ada rasa untuk dirugikan seperti itu. Jadi didasari dulu dengan pengumpulan fakta Iya. yang memang harus maksimal, kemudian keputusannya juga tidak merugikan dari Semua pihak. seperti itu, Bapak. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja ya yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan mungkin di tahap yang terkait masalah menjaga kerahasiaan fakta-fakta dari kasus dilema etika tersebut. Jadi menjaga kerahasiaan fakta-fakta yang terjadi pada kasus tersebut agar tidak bocor atau mungkin dipublikasikan keluar. Karena nanti kalau informasi atau fakta-fakta itu dipublis, nanti akan membuat pihak yang bersangkutan itu merasa tidak nyaman. Nah, itu mungkin kita sudah menjaga rahasia, kadang kan ya tidak tahu kita diajak bicara akhirnya keceplosan seperti itu. Jadi menurut saya tantangan yang menantang menurut saya itu adalah untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Dari publikasi Iya. yang sangat berisiko ya terhadap kerahasiaan sekolah. Iya. Iya Bapak. Pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal ya dalam sebuah penyelesaian kasus, terutama kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Saya memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema tersebut. Jadi ada beberapa prosedur ataupun tahap-tahapan yang saya lakukan. Mungkin akan ada jadwal di mana di hari pertamanya yaitu mengidentifikasi nilai-nilai yang terjadi pada kasus tersebut. Kemudian di hari pertama itu juga mengumpulkan informasi. Kemudian di hari berikutnya atau di hari kedua, jadwal saya kegiatannya adalah mengumpulkan para wakil kepala sekolah dan tim pengembang sekolah. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta. Jadi dari tim pengembang dan wakil kepala sekolah tadi dibentuk sebuah tugas yang bagian untuk mengumpulkan fakta dan memverifikasi informasi. Itu untuk di hari kedua. Kemudian untuk di hari ketiganya yaitu mulailah musyawarah pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati bersama seperti itu. Jadi mungkin bisa diperpanjang sampai hari keempat untuk pengambilan musyawarahnya seperti itu. Jadi ada hari pertama, hari kedua, dan ketiga, kemudian berikutnya adalah hari keempat seperti itu. Perlu kurang lebih 1 sampai 4 hari. Iya ya, seperti Pak? itu. Jadi tidak langsung saya selesaikan. Harus mencari informasi terlebih Iya. dahulu. Memang perlu banyak hari karena memang perlu mengidentifikasi Iya, nilai, seperti itu. mengumpulkan informasi, mengumpulkan pihak sekolah, mengumpulkan fakta, verifikasi serta musyawarahnya. Iya. Kemudian kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang
selama ini mempermudah atau membantu Pak Sidik dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Limaetika? Untuk faktor-faktor, terus kemudian ada seseorang yang mempermudah untuk menyelesaikan kasus di Limaetika ini ada, yaitu salah satunya para wakil kepala sekolah, tim pengembangan sekolah, karena mereka memiliki pengalaman dalam mengatasi masalah-masalah di Limaetika, dan mereka sudah memberikan solusi-solusi, masukan-masukan sebelum terjadinya pengambilan keputusan, dan kemudian memberikan masukan untuk menentukan keputusan bersama seperti itu. Jadi untuk tim pengembang dan wakil kepala Iya. sekolah sangat terlibat sekali Iya, ya. terlibat sekali. Iya. Mungkin ini Bapak, ini untuk pertanyaan terakhir ya Bapak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan ini, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan di Limaetika? Jadi pembelajaran yang saya ambil atau saya petik ketika menangani kasus-kasus di Limaetika adalah ketika pengambilan keputusan itu berdasarkan rasa peduli. Jadi nanti berdasarkan rasa peduli itu mampu membuat pihak-pihak yang mengalami di Limaetika tidak merasa dirugikan, karena kedua-duanya itu kan memuat nilai-nilai kebenaran. Jadi sama-sama benar seperti itu. Jadi intinya menitik beratkan pada hal yang mana tidak ada yang saling dirugikan. Ya. Baik Bapak, ini tadi sudah banyak sekali pertanyaan yang saya sampaikan ke panjenengan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang panjenengan sampaikan tadi sangat bermanfaat bagi saya selaku CPP Angkatan 9 dari Kabupaten Nganjuk. Ya, siap. Terima kasih juga atas kehadirannya. Semoga pendidikan CGP segera selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih berdoanya. Ya. Baik Bapak, saya ucapkan terima kasih, dan demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Sidik SPD selaku Kepala SMA Departemen Nganjuk. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.